Ini berbahaya karena hukum kita kan hukum di negara kesatuan. Itu berlaku juga bagi wilayah Papua. Jadi kalau Anda tadi menyebutkan begini, Anda terkesan tidak mengakui kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Apakah Anda tidak takut ditangkap? Saya tidak bisa dipaksa untuk mengakui ini, mengakui itu. Saya harus mengakui Tuhan, menghargai kehormatan manusia. Seketika orang negara kalau mengakui kehormatan manusia, kami akan dukung itu. Tapi manusia itu dibantai habis-habisan, rumah digusur di mana-mana. Ini bagaimana negara model apa? Itu yang kita selamatkan bangsa ini, tapi kejaksaan mengganggu ketertiban. Baik. Jadi terakhir imbauan Anda pada pemerintah Indonesia dalam konteks pelarangan buku. Ya, saya pikir lebih baik itu diberikan kebebasan, demokrasi yang sesungguhnya kita laksanakan. Kedaulatan benar-benar diberikan kepada rakyat untuk mengatur, memajukan bangsa ini secara utuh. Dan saya akan kasih buku ini pada Pak Andi supaya saya harap tidak ditangkap. Tapi saya curiga Anda mengajak saya untuk ditangkap bersama-sama. Terima kasih. Nanti kalau sudah resmi, saya nggak tahu apakah saya serahkan atau saya simpan. Nanti kita bertemu di penjara. Ya, tapi duduk dulu. Sedikit pandangan dari Bung Ikrar ya, karena apapun juga Anda pernah berada di Papua, menjadi pemerhati Papua. Tolong Anda komentari sedikit perspektif dari Pak Sokrates dalam melihat konteks buku yang dilarang ini. Kalau dikatakan oleh Pak Sokrates bahwa itu mengganggu ketenangan hidup, itu memang ada konsep di Papua ya, bahwa aparat keamanan itu kadang suka menggunakan kekerasan, mengganggu ketenangan orang, makanya kemudian ada istilah mengganggu ketenangan hidup. Atau kalau dalam bahasa Pidgin yang di sebelah tuh ya, di Papua New Guinea, itu namanya Bagarapim Syndrome. Ya. Jadi kalau Bagarapim itu artinya mengganggu, Sindaun itu orang lagi duduk tenang-tenang, lagi enak-enak, diganggu. Jadi memang itu yang Jadi apa yang disuarakan Pak Sokrates itu memang ada konteksnya. Iya, walaupun saya juga harus mengatakan secara jujur bahwa Perpres 1969 itu sebetulnya sebagian juga digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda di dalam menentukan siapa yang menjadi anggota New Guinea Rat. Karena waktu pemilihan New Guinea Rat itu tidak semua one man one vote. Ada juga yang menggunakan kelompok-kelompok tokoh masyarakat untuk memilih siapa yang kira-kira menjadi anggota New Guinea Rat pada bulan April 1961 itu. Baik. Jadi sebetulnya mungkin Indonesia belajar juga dari Belanda pada saat itu. jadi gitu. Terima kasih. Baik. Belakangan ada dugaan beredar buku model baru, yaitu dengan memborong buku-buku yang dianggap merugikan pihak-pihak tertentu, sehingga kemudian masyarakat tidak bisa menemukan buku itu di pasaran. Apakah betul? Saya akan segera kembali. Beberapa waktu setelah buku Membongkar Gurita Cikeas diterbitkan, ternyata masyarakat tidak bisa mendapatkan buku tersebut. Ada dua dugaan bahwa buku itu diborong oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, atau ada ancaman terhadap toko buku yang menjual buku tersebut. Mana yang benar, mana yang tidak, tetapi faktanya banyak orang menganggap ini adalah